Bab 44, Manik Pelindung Tubuh. Ini adalah peringkat Tianji. Ao Xin berkata, peringkat Tianji adalah daftar murid dalam. 10 orang di baris pertama adalah 10 murid inti dari sekte Tianji kami, dan baris kedua adalah daftarnya murid dalam. 10 murid sekte teratas, diberi peringkat dari kiri ke kanan. Murid dalam yang dapat memasuki peringkat Tianji setidaknya harus berada pada tahap awal alam Tiangang. Alam Tiangang awal. Lin Chen mengangkat kepalanya dan melihat peringkat Tianji. Orang pertama di baris pertama, Chen Gaoyi, adalah murid inti dari sekte Tianji. Budidayanya telah mencapai puncak alam Tiangang, dan dia hanya selangkah lagi untuk maju ke alam Dao sejati. Orang terakhir di baris terakhir adalah seorang murid bernama Hong Wei. Budidayanya telah berada pada tahap awal alam Tiangang selama beberapa waktu, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit alam Tiangang seperti Li San. Tingkat kultivasi saya masih di bawah di antara sekte dalam. Lin Chen menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Meskipun ia menjadi murid sekte dalam dengan tingkat kultivasinya di akhir alam pemurnian tubuh tingkat ke-6, di antara sekte dalam, miliknya tingkat budidayanya juga paling rendah. Tentu saja, dalam hal kekuatan, Lin Chen jauh lebih kuat daripada kebanyakan murid batin di alam pemurnian tubuh. Lin Chen, peringkat dalam daftar Tianji ini berubah kapan saja, karena setiap saat, murid lain akan mengalami terobosan dalam kultivasi dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Selama murid-murid ini menantang siapapun di daftar Tianji, begitu mereka menantang jika berhasil, maka dia akan menggantikan murid-murid dalam daftar. Ao Xin berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak mutlak. Masih banyak murid di sekte dalam yang menyembunyikan kekuatan mereka dan tidak tertarik dengan daftar Tianji. Tentu saja, hanya ada sedikit murid seperti itu. Merupakan suatu kehormatan untuk menduduki peringkat di peringkat Tianji, dan murid-murid dalam di peringkat Tianji diperlakukan jauh lebih baik. Selama mereka adalah murid batin, mereka dapat menerima pil dan batu spiritual yang didistribusikan oleh sekte, dan Tianji ini para murid dalam daftar menerima pil dan batu spiritual yang jauh lebih baik daripada murid dalam biasa. Justru karena inilah seluruh murid sekte dalam tenggelam dalam latihan keras, berharap untuk masuk daftar secepat mungkin. Di bawah situasi kultivasi yang kuat ini, seluruh sekte Tianji juga berkembang dengan kecemerlangan-cemerlang yang bertahan lama. Lin Chen mengangguk, mengungkapkan pengertian. Lagi pula, jika sebuah sekte ingin tetap kuat untuk waktu yang lama, murid-muridnya sangatlah penting. Setelah melihat daftar Tianji sejenak, Lin Chen menemukan bahwa daftar tersebut telah berubah beberapa kali, dan jelas bahwa beberapa murid telah dihapus. Namun, para murid di peringkat Tianji tidak harus menerima tantangan dari murid sekte dalam lainnya sepanjang waktu. Mereka hanya dapat menerima tantangan dari murid sekte dalam lainnya paling banyak 3 kali sehari. Jika mereka sedang mengasingkan diri atau keluar untuk pelatihan, itu akan dihitung secara terpisah. Meninggalkan alun-alun, keduanya kebetulan melewati aula misi di gerbang dalam sekte Tianji. Murid dalam dari sekte Tianji harus menyelesaikan tugas sekte setiap bulan. Tentu saja, tugas yang dilakukan oleh murid dalam jauh lebih sulit daripada tugas sekte di aula tugas luar. Misi sekte di aula misi dibagi menjadi 7 bintang. 1 dan 2 bintang berhubungan dengan prajurit alam pemurnian tubuh, 3 dan 4 bintang berhubungan dengan prajurit alam Tiangang, dan 5 dan 6 bintang berhubungan dengan prajurit alam Dao sejati. Untuk misi bintang 7, mereka umumnya hanya memiliki orang jenius yang belum lahir, dan hanya para tetua sekte yang dapat menyelesaikannya. Lin Chen tinggal di sini sebentar dan kemudian terus berjalan. Setelah melewati hutan lebat, keduanya akhirnya sampai di sebuah paviliun batu. Dan di pendopo batu berdiri sesosok tubuh cantik, rambut hitam panjang tergerai seperti air terjun, berpakaian putih, dan bertubuh bergelombang. Sosok tersebut ditampilkan dengan jelas. Di atas meja batu, ada pedang seputih salju, dengan latar belakang pedang ini, dia terlihat seperti wanita yang sopan. Melihat ini, Ao Xin menjulurkan lidahnya dan berjalan menuju Siting sambil tersenyum main-main. Lin Chen mengikuti perlahan. Sosok itu perlahan berbalik. Itu adalah Sue Lingyun. Ketika dia melihat Lin Chen, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan berkata, "Lin Chen, selamat memasuki pintu dalam." Lin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, dengan tersenyum, "Terima kasih, kakak perempuan, atas bantuanmu. Aku menenangkan tubuhku." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Meskipun Lin Chen adalah pria 2 generasi, dia idiot dalam hal emosi. Melihat keheningan Sue Lingyun saat ini, dia tidak bisa menahan panik. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara, jadi dia hanya bisa menatap dalam diam. Ketika Sue Lingyun melihat ekspresi bingung Lin Chen, dia diam-diam tertawa di dalam hatinya, tetapi karena kehati-hatian gadis itu, dia tidak berbicara. Suasana di paviliun batu tampak agak menyedihkan.
Mungkin dia tidak tahan dengan depresi. Aosin mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kalian berdua perlu seperti ini? Ini bukan pemisahan hidup dan mati. Lin Chen, jika kamu ingin melihat roh itu lagi di masa depan, Yun, berlatihlah dengan keras, lalu kamu bisa pergi ke kerajaan Tianbei untuk menemukannya. Dan Ling Yun, hanya beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah mendengar kata-kata Aosin, wajah cantik Sue Ling Yun tiba-tiba sedikit memerah, dan dia berbalik untuk melihat menghadapi Lin Chen, keduanya saling memandang di udara. Lin Chen, ini untukmu. Sue Ling Yun tiba-tiba mengeluarkan bola kristal biru muda seukuran 2 ibu jari dan menyerahkannya kepada Lin Chen, menatapnya dengan penuh harap. Manik-manik pelindung tubuh. Lin Chen, ini adalah hal yang baik. Melihat ini, Aosin segera berseru, dan kemudian berkata dengan ekspresi kebencian, Ling Yun, kamu benar-benar rela menyerah. Benda ini sangat berharga. Hanya saja hanya murid jenius dari sekte dalam yang akan memberikan satu kepada sekte tersebut. Jika Anda sendiri tidak menginginkannya, apa yang harus Anda lakukan jika Anda dalam bahaya? Wajah Sue Ling Yun memerah lagi dan berkata, Lin Chen masih di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6 akhir, dialah yang sebenarnya membutuhkan manik-manik pelindung tubuh. Lin Chen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak, terima kasih, kakak perempuan, atas kebaikanmu. Bagaimana aku bisa menerima hadiah yang begitu berat? Terlebih lagi, kakak perempuan akan pergi keluar untuk pelatihan. Itu berbahaya dalam perjalanan, jadi lebih baik membawa manik pelindung tubuh ini. Mendengar ini, Sue Ling Yun dia merasa sedikit kecewa di hatinya, tetapi segera kembali normal. Jika Lin Chen langsung menerimanya, Sue Ling Yun mungkin akan genap lebih kecewa pada saat ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan menolak, tetapi itu mencerminkan karakter dan karakternya. Manik pelindung ini dapat menahan pukulan dari prajurit alam Tiangang. Anda dapat menyimpannya untuk digunakan pada saat kritis, kata Sue Ling Yun. Aosin di samping juga berkata, Lin Chen, Ling Yun bersedia memberimu manik pelindung tubuh. Ini adalah penegasan untukmu. Mengapa kamu tidak cepat dan mengambil langkah berikutnya? Lin Chen memiringkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Manik pelindung tubuh ini dengan cahaya biru samar, Lin Chen membungkusnya dalam sachet dan menggantungnya di pinggangnya di depan kedua gadis itu. Sekilas, Lin Chen tampak seperti telah berubah menjadi seorang playboy. Melihat situasi ini, Sue Ling Yun tidak bisa menahan tawa. Melihat ini, Lin Chen tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah. Segera, mereka bertiga sedang mengobrol di paviliun batu. Kali ini Sue Ling Yun pergi ke kerajaan Tianbei. Pemimpin tim adalah tetua sekte dalam yang berada di tahap akhir alam Dao sejati. Selain itu, ada 2 murid jenius sekte dalam lainnya, keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kali ini, mereka berempat pergi ke kerajaan Tianbei untuk bertugas sebagai inspektur selama 3 tahun. Dengan kata lain, jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, mereka berempat, Sue Ling Yun, akan kembali ke sekte Tianji setelah 3 tahun. Setelah mengobrol lama, kedua gadis itu mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Chen, dan Sue Ling Yun sudah bersiap untuk melapor ke aula misi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sue Ling Yun, Lin Chen mengikuti instruksi pada token dan menemukan halaman untuk ditinggali di gerbang dalam puncak Kaohsiung. Banyak murid yang tinggal di puncak Kaohsiung dipromosikan menjadi murid batin dalam 2 tahun terakhir. Tidak jauh dari halaman Lin Chen terdapat kediaman Yuan Fei. Dini hari berikutnya. Lin Chen terbangun dari latihan kerasnya, dan dengan satu klik, batu spiritual kelas menengah di tangannya hancur berkeping-keping. Setelah semalaman berlatih keras, dia benar-benar menyerap energi spiritual dari batu spiritual kelas menengah. Namun, manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Energi sebenarnya dalam dantian Lin Chen menjadi semakin kuat, dan budidayanya meningkat pesat. Segera, Lin Chen membereskan dirinya sendiri, datang ke halaman dengan pedang baja tahan karat, dan melatih keterampilan pedangnya. Desir, desir, desir. Pedang baja tahan karat diayunkan berulang kali, meninggalkan beberapa bayangan di udara. Dengan peningkatan kebugaran fisik dan terobosan dalam kultivasi, kekuatan berbagai seni bela diri Lin Chen telah meningkat pesat. Setelah berlatih ilmu pedang sepanjang pagi, Lin Chen mempelajari gerakan jarak dekat Eagle Strike dan mulai membacanya setelah makan siang. Ada 3 jenis serangan elang, yang pertama adalah Eagle Pounce, yang kedua adalah Eagle Flash, dan yang ketiga adalah Eagle Strike. Setelah berlatih hingga transformasi ketiga, bahkan bisa berevolusi menjadi serangan dibandingkan dengan gerakan jarak dekat dengan level yang sama, transformasi Eagle Strike ini jauh lebih kuat. Transformasi serangan elang tercipta saat simulasi penerbangan elang langit. Saat saya mempraktikkan teknik ini, yang terbaik adalah membayangkan diri saya sebagai elang langit.
Saat elang langit terbang, ia sangat cepat, baik saat melakukan perjalanan jarak jauh atau bergerak di area kecil, sangat cepat. Dan transformasi serangan elang ini hanya mewarisi kecepatan jarak dekat dari Dewa Elang, dan kemudian menggunakan energi sebenarnya untuk bersirkulasi di meridian utama dan titik akupuntur di dalam tubuh. Lin Chen menjadi tenang, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya seperti elang surgawi, dengan mata tajam dan momentum besar. Minum. Dengan suara rendah, tubuh Lin Chen tiba-tiba bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di tanah dan bergegas ke depan. Kecepatan ini sedikit lebih cepat dari langkah Qing Yun miliknya. Ini pertama kalinya saya menggunakan Eagle Strike untuk mencapai tingkat seperti itu. Saya tidak tahu betapa terkejutnya orang lain jika mereka melihatnya. Namun, Lin Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Eagle Strike berubah dari Eagle Strike menjadi Eagle Pounce. Kecepatan yang saya gunakan tadi masih hampir tidak ada, tetapi dikombinasikan dengan keterampilan pedang, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan. Wei Wei merenung. Setelah beberapa saat, Lin Chen mengeluarkan pedang baja tahan karat. Pada saat yang sama, seluruh auranya berubah lagi, dan dia menukik ke depan seperti elang, seolah-olah ada mangsa di depannya. Saat melakukan gerakan ini, Lin Chen membanting pedang baja tahan karat di tangannya. Puff! Suara pedang stainless steel yang menembus udara terdengar, bersamaan dengan serangan-serangan elang, kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari biasanya. Saat berikutnya, tubuh Lin Chen berhenti 100 meter jauhnya. Dia merenung sejenak, memikirkan kekurangannya saat menggunakan Eagle Strike untuk berubah menjadi Eagle Pounce. Kelihatannya mirip tetapi semangatnya tidak mirip, datang lagi. Setelah berpikir sejenak, Lin Chen memegang pedang baja tahan karat dan mulai berlatih lagi di halaman. Desir. Cahaya pedang ditembakkan di udara, dan tubuh Lin Chen melintas di halaman, disertai dengan suara keras yang menembus udara. Minum. Lin Chen menggerakkan tubuhnya, seperti elang menangkap mangsa dan menerkam ke depan, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerang dengan pedang baja tahan karat di tangannya. Kali ini, Lin Chen merasa seolah-olah dia benar-benar telah menjadi elang, tubuhnya adalah tubuh elang, dan pedang baja tahan karat di tangannya adalah cakar elang, tubuhnya melompat ke depan dan cakarnya jatuh pada saat yang bersamaan. Pedang baja tahan karat itu menghantam tanah, menimbulkan goresan panjang. Eagle Strike selesai. Melihat adegan ini, wajah Lin Chen langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Hanya dalam satu sore, Lin Chen mengubah Eagle Strike menjadi Eagle Strike pertama dan mempraktikkannya hingga tingkat yang hebat. Jangan lupa di-subscribe ya. Bab 45, Kemajuan Pesat. Klik. Di pagi hari, terdengar suara klik kecil, dan Lin Chen, yang telah berlatih sepanjang malam, perlahan membuka matanya. Menghela napas, Lin Chen meletakkan batu spiritual kelas menengah di tangannya yang tidak memiliki energi spiritual dan pecah berkeping-keping di atas meja di sampingnya, lalu dia menutup matanya sedikit dan melihat ke dalam. Setelah berlatih keras selama beberapa hari, energi sebenarnya dalam tubuh Lin Chen telah menjadi sangat kuat dan telah mencapai titik kritis. Selama titik kritis ini terlampaui, Lin Chen akan segera mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Namun, Lin Chen tidak puas dengan ini, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol kristal. Di dalam botol kristal ini, ada pil dengan cahaya perak yang tersisa. Pil roh bumi biasa dapat menyelamatkan seorang pejuang selama sebulan latihan keras. Pil di tanganku adalah pil roh bumi kelas menengah, dan dengan penyempurnaan Xiaoding. Lin Chen sedikit merenung, kali ini, aku tidak tahu. Bisakah Anda membiarkan saya menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 dalam satu gerakan? Awalnya, Lin Chen ingin mengambil pil roh bumi kelas menengah ini, tetapi begitu Lin Chen meminumnya, budidayanya level menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Tidak sulit untuk mencapai puncak lagi. Tetapi dia tidak pernah mengambilnya, hanya untuk meningkatkan kultivasinya ke titik kritis ini, dan kemudian menggunakan pil roh bumi kelas menengah untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 dalam satu gerakan. Jika orang lain mengetahui pikiran Lin Chen, mereka pasti akan merasa gila. Mereka harus tahu bahwa terobosan terus-menerus sangat berbahaya. Jika mereka tidak hati-hati, meridian mereka mungkin dihancurkan oleh energi spiritual yang sangat besar dari langit dan bumi. Setelah mengambil sedikit nafas, Lin Chen terus menyilangkan kakinya tanpa bergerak, lalu dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil roh bumi kelas menengah dari botol kristal, membuka mulutnya dan langsung menelannya. Saat dia menelan danyang ini, Lin Chen segera merasakan energi spiritual yang sangat besar dari langit dan bumi mengalir melalui tubuhnya, sangat keras. Tetapi saat berikutnya, energi spiritual yang sangat besar dari langit dan bumi ini diserap seluruhnya oleh kuali kecil di pikirannya dalam sekejap mata.
Setelah beberapa saat, aliran energi spiritual murni lainnya dari langit dan bumi menyembur keluar dari kuali kecil dan langsung menuju meridian utama Lin Chen. Energi spiritual langit dan bumi ini beberapa kali lebih kaya daripada energi spiritual obat dari pil roh bumi kelas menengah sebelumnya. Energi sejati dalam tubuh perlahan memperluas sirkulasi ke seluruh dunia. 1 siklus besar, 2 siklus besar. Ketika dia mencapai siklus besar kelima, Lin Chen tiba-tiba mendengar suara dentuman kecil dari dantiannya. Saat berikutnya, momentumnya melonjak, dan dantiannya energi yang menyebalkan melewati titik kritis itu di satu gerakan. Puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Wajah Lin Chen bersinar dengan gembira, tetapi Lin Chen tidak terlalu terkejut. Lagi pula, setelah menetap begitu lama, energi sebenarnya dari dantian juga telah mencapai puncaknya. Alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Titik kritisnya bisa dikatakan sangat dipersiapkan dengan baik. Akan mengejutkan jika kita masih belum menerobos. Tanpa jeda, Lin Chen terus mengedarkan langit dan bumi untuk memurnikan energi spiritual langit dan bumi dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, Zenqi di tubuhnya menjadi semakin lembut, Zenqi di tengah dantiannya begitu kaya hingga seolah-olah berada dalam keadaan cair. Kurang dari setengah jam kemudian, energi sebenarnya dalam tubuh Lin Chen akhirnya mencapai titik kritis alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 lagi. Selama dia menerobos titik kritis ini, budidaya Lin Chen pasti akan maju ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Namun, pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi yang sangat murni di dalam tubuhnya telah dimurnikan menjadi 7.788, itu saja tidak cukup. Dia menerobos. Ekspresi Lin Chen sedikit berubah, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu spiritual kelas menengah sambil menyerap energi spiritual langit dan bumi di dalamnya. Energi spiritual dari batu spiritual kelas menengah ini dimurnikan oleh Xiao Ding dan disemprotkan ke meridian utama tubuhnya, namun meski begitu, itu masih belum cukup baginya untuk menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Setengah jam kemudian, Lin Chen berhenti melakukan siklus surgawi besar, membuka matanya dan berdiri. Pada saat ini, tingkat kultivasinya secara mengesankan berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, alam pemurnian jeroan. Meskipun budidayanya gagal menembus ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, Lin Chen tidak terlalu kecewa. Selama perjalanan kultivasi, dia tidak bisa memaksakan dirinya sendiri. Alam pemurnian tubuh digunakan untuk meletakkan dasar bagi semua alam utama seni bela diri. Jika dia menelannya dengan sepenuh hati, saya khawatir itu masih akan mempengaruhi latihannya di masa depan. Teknik pemurnian tubuh perunggu dibagi menjadi 4 tingkat. Saya baru mencapai tingkat ketiga kelahiran kembali tembaga rusak. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Lin Chen memiliki pikiran yang teguh, dan segera dia tidak pernah mampu melakukannya menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bangun dan bersiap untuk berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu terlebih dahulu. Mengeluarkan salep penghalus tubuh, Lin Chen melepas bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang padat dan berotot, lalu ia mengoleskan salep penghalus tubuh ke tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasakan sensasi terbakar di kulitnya. Puf puf puf. Wajah Lin Chen tanpa ekspresi, dan energi tembaga di tubuhnya beroperasi sesuai dengan diagram mental formula pemurnian tubuh perunggu kuno. Pada saat yang sama, dia mengatur posisinya dan berlatih tinju Mizong di pekarangan. Mizong Fist adalah teknik tinju yang dipraktikkan Lin Chen di kehidupan sebelumnya. Tekniknya mirip dengan pedang pantom, dengan fokus pada kecepatan. Kemanapun pukulan itu lewat, terdengar sedikit suara terobosan di udara, dan saat dia terus berlatih tinju, jejak kabut memenuhi tubuhnya. Ledakan. 2 jam kemudian, Lin Chen meninju batu dengan keras, menghantam batu tersebut dengan kekuatan sedemikian rupa hingga batu tersebut pecah di tempat. Lebih penting lagi, pukulan Lin Chen kali ini memiliki sedikit kekuatan pukulan. Setelah batunya hancur, bahkan tidak ada bekas pukulan yang jelas di tanah. Pukulan yang sangat kuat. Kekuatan pukulanku seharusnya mencapai 11.000 kilogram. Melihat kekuatan pukulan ini, Lin Chen menarik napas sedikit, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Mampu meningkatkan kekuatan kepalan tangan sebanyak 1.000 kilogram dalam 2 jam sudah sangat luar biasa. Perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda melakukan latihan fisik, semakin jauh Anda melangkah maka akan semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan pukulan Anda. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Chen berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu lagi. Dengan cara ini, Lin Chen menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih di malam hari, berlatih ilmu pedang di pagi hari, dan berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu dan transformasi serangan elang di sore hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu sejak Sue Lingyun keluar sebagai inspektur.
Setelah lebih dari 20 hari latihan keras, kekuatan Lin Chen meningkat pesat. Dia telah menguasai teknik pemurnian tubuh perunggu tingkat ketiga, mematahkan tembaga dan terlahir kembali, dan kekuatan pukulannya sekarang mencapai 15.000 kg, yang sebanding dengan prajurit veteran di tahap awal alam Tiangang. Namun, setelah melatih kekuatan tinju sampai titik ini, sangat sulit bagi Lin Chen untuk meningkat. Kadang-kadang, sehari latihan keras hanya dapat meningkatkan kekuatan tinju beberapa kilogram atau puluhan kilogram, yang dapat dikatakan sebagai secepat kura-kura bisa merangkak. Setelah lebih dari 20 hari berlatih keras dalam transformasi serangan elang, Lin Chen menjadi semakin mahir dalam menguasainya, dan bahkan menyentuh transformasi flash elang kedua. Namun, teknik gerakan jarak dekat ini diciptakan untuk meniru monster, dan energi sejati dalam tubuh prajurit pengoperasian Dewa Elang selesai. Mereka benar-benar berbeda, jadi latihannya jauh lebih sulit daripada seni bela diri lainnya. Yang lebih penting adalah bahwa selama 20 hari pengasingan dan latihan keras ini, kekuatan pedang Lin Chen telah sedikit meningkat, dan dia dapat menyembunyikannya dengan lebih baik ketika dia menampilkannya. Prajurit alam Tiangang biasa tidak dapat mengatakan bahwa dia telah menguasai kekuatan pedang. Malam itu, setelah menyisir pakaiannya, Lin Chen memegang batu spiritual kelas menengah di satu tangan dan duduk bersila. Pada saat ini, aura Lin Chen jauh lebih kuat daripada 20 hari yang lalu, bahkan lebih redup, dan aura di tubuhnya menunjukkan pemandangan naga yang agung. Setelah menutup matanya sedikit dan melihat ke dalam sebentar, Lin Chen membuka matanya dan berpikir dalam hati, sudah lama sejak saya menerobos ke puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6, dan energi sejati di tubuhku juga telah mencapai keadaan lembut dan sempurna, yang hampir cukup. Terobosan. Hampir 20 hari telah berlalu sejak terakhir kali Lin Chen meminum pil roh bumi untuk mencapai terobosan. Selama 20 hari terakhir, dia telah berlatih dengan batu roh tingkat menengah setiap malam. Setelah sekian lama, dia merasa tingkat kultivasi saya hampir mencapai terobosan. Dia menarik napas, memejamkan mata sedikit, dan energi sejati di tubuhnya mulai beredar di langit sesuai dengan Gong King Ming Xuan Yang, sedikit demi sedikit menyerap energi spiritual langit dan bumi di dua batu spiritual kelas menengah di tangannya. Setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, energi spiritual langit dan bumi ini sangat murni dan perlahan berubah menjadi energi sejati dalam tubuh Lin Chen. Ada semakin banyak energi sejati di tubuhnya, terkondensasi menjadi bola, dan mulai menyerang menuju tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Engah. Suara membosankan terdengar di dalam tubuh Lin Chen. Alam pemurnian tubuh tingkat ke-6 adalah untuk memurnikan darah, dan tingkat ke-7 untuk memurnikan organ dalam. Menembus ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 adalah dengan mengintegrasikan energi sejati dalam tubuh ke dalam organ dalam utama. Di dalam tubuh sehingga menyebabkan organ dalam di perut berubah menjadi lebih kokoh dan tidak dapat dihancurkan. Energi sejati ini terkondensasi menjadi bola dan berdampak pada semua organ dalam tubuh. Lin Chen segera merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya. Dia gagal melewati level. Lanjutkan. Lin Chen tidak putus asa. Dia sekali lagi menyerap energi spiritual langit dan bumi dari batu spiritual kelas menengah di tangannya, dan sekali lagi meluncurkan serangan menuju alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Kepulan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Lin Chen menyerang alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 lagi dan lagi. Pada saat yang sama, energi sebenarnya di tubuhnya menjadi semakin kental, dan dia selangkah lebih dekat ke tingkat ke-7. Dari alam pemurnian tubuh. Bas. Dia menyerang lagi, dan pada saat ini, sebagian kecil dari energi sebenarnya akhirnya menyatu ke dalam organ internalnya. Lin Chen tampak bahagia. Saat celah terbuka, energi sebenarnya dalam tubuh Lin Chen mulai melebur ke dalam organ dalam dengan gila-gilaan, membuatnya semakin sulit. Setelah beberapa saat, ada dua suara mendengung, dan aura Lin Chen melonjak, dan budidayanya akhirnya menerobos dari puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6 ke tahap awal alam pemurnian Qi tingkat ke-7. Akhirnya sebuah terobosan. Lin Chen sangat gembira. Setelah lebih dari 20 hari berlatih keras, dia akhirnya berhasil menembus dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-6 ke awal alam pemurnian fisik tingkat ke-7. Setelah merasakannya di dalam tubuhnya, senyuman di wajah Lin Chen semakin tebal. Dengan terobosannya dalam kultivasi, energi sebenarnya dalam tubuhnya juga lebih terkondensasi, secara kualitatif jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Setelah terobosan dalam kultivasi, Lin Chen tidak bisa menahan nafas. Selama lebih dari 20 hari pengasingan dan latihan keras ini, jiwanya berada dalam keadaan tegang. Pada saat ini, baik seni bela diri maupun kultivasi telah membuat terobosan, dan segala macam kelelahan tiba-tiba muncul, dia datang seperti orang gila. Dalam keadaan linglung, Lin Chen berbaring di tempat tidur dan tertidur.
Keesokan paginya, ketukan di pintu membangunkan Lin Chen dari tidur nyenyaknya. Setelah menyisir pakaiannya sebentar, Lin Chen membuka pintu dan berjalan menuju halaman luar. Setiap murid dalam dari Sekte Tianji memiliki halaman, tanpa izin dari pemilik halaman, murid lain tidak bisa masuk. Setelah Lin Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Sue Lingyun, dia meninggalkan tanda mundur dalam pengasingan di pintu halaman. Oleh karena itu, orang yang mengetuk pintu masih berada di luar halaman dan tidak bisa masuk. Membuka pintu, Lin Chen melihat Yuan Fei dengan ekspresi kagum di wajahnya. Saudara Lin benar-benar pekerja keras. Dalam 20 hari terakhir sejak saya memasuki Sekte Dalam, saya datang menemui Anda beberapa kali, tetapi Anda telah mundur. Yuan Fei menangkupkan tangannya dan berkata dengan kagum. Lin Chen tersenyum, dia telah mengasingkan diri selama periode ini, dan dia benar-benar tidak tahu banyak tentang kedatangan Yuan Fei kepadanya.